Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat sampai sekarang. Kita masih dapat diberikan kesempatan walaupun tidak dalam keadaan sepertinya kita berada di dalam kelas untuk pembelajaran tatap muka dan lain-lain. Tapi dengan situasi kondisinya seperti tidak memungkinkan untuk seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Sosiologi Antropologi Agama, kita dari kelompok 1 akan presentasikan kebudayaan dari perspektif sosiologi antropologi seperti apa. Oke, langsung saya mulai. Sebelum masuk materi, kita akan kenalan dulu, perkenalkan. Kita dari kelompok 1, nama saya Didi Arif Bowo. Terus di kelompok yang selanjutnya ada Muhammad Al-Fayad, selanjutnya ada Hasbi, yang ketiga ada Milatun, dan yang keempat ada Muhammad Fadilah, yang kelima ada Aura Salsabila, yang keenam ada Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, beraktivitas kembali. Alhamdulillah kita masih bisa bertemukan pada pagi yang cerah ini. Oke, langsung saja. Dalam kesempatan kali ini di mata kuliah Antropologi Sosiologi Antropologi Agama, hari ini kita dari kelompok 1 akan presentasikan kebudayaan dalam perspektif sosiologi antropologi seperti apa. Sebelum kita masuk materi, langkah kita lebih baiknya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Didi Arif Bowo dari kelas ILHB, dan berontakan ada saya Adit, yang kedua Muhammad Al-Fayad, ada Muhammad Fadil, terus Hasbi Asyiwan, ada Aura Salsabila, dan Milatun Asyidah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kebudayaan. Kebudayaan itu secara lebih jauh, apa kebudayaan itu. Alangkah lebih baiknya kita tahu apa sih kebudayaan secara pengertian, secara bahasa atau istilah. Kebudayaan secara bahasa ialah meliputi unsur, sifat, dan kesenian. Menurut para ahli, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan jamak dari kata budaya, yaitu budi dan akal. Kebudayaan diartikan sebagai yang segala yang bersangkutan dengan budi dan akal. Terus Hasbi Asyiwan, ada Aura Salsabila, dan Milatun Asyidah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kebudayaan. Kebudayaan itu secara lebih jauh, apa kebudayaan itu. Alangkah lebih baiknya kita tahu apa sih kebudayaan secara pengertian, secara bahasa atau istilah. Kebudayaan secara bahasa ialah meliputi unsur, sifat, dan kesenian. Menurut para ahli, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan jamak dari kata budaya, yaitu budi dan akal. Kebudayaan diartikan sebagai yang segala yang bersangkutan dengan budi dan akal. Pengertian secara umum dan yang di kalangan halayak, bisa dikenal halayak ialah suatu hasil cipta karya kerasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, menyangkut pengetahuan, keyakinan, susila, hukum adat, dan setiap percakapan dan kebiasaan. Apalagi kalau kita udah masuk ke dalam pengertian secara menurut para ahli dari sosial antropologi sendiri, salah satunya adalah ialah Konjaningrat. Beliau menunjukkan bahwasanya pengertian kebudayaan adalah keseluruhan kelakuan dari kegiatan manusia, entah itu kelakuan keseharian manusia, itu juga disebut dengan sebagai kebudayaan, yang didapatkan dari suatu proses belajar dan semua yang tersusun dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang nanti dalam Konjaningrat itu ada 7 unsur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut kali ini lebih secara pengertian, secara definisi dari para ahli. Selanjutnya ialah ada Bapak Pendidikan, sudah kita kenal, ada Ki Hajar Dewantoro. Beliau mendefinisikan kebudayaan
sebagai budidaya manusia yang merupakan hasil dari dua pengaruh besar, yaitu alam dan kodrat masyarakat, yang merupakan sebuah bukti kejayaan kehidupan manusia untuk dapat mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya agar keselamatan dan kebahagiaan bisa tercapai. Lebih kepada pengaruh besar terhadap masyarakat itu sendiri gitu. Untuk selanjutnya adalah ada tokoh pahlawan nasional yang mungkin kita sudah kenal semuanya, itu ada Dr. Muhammad Hatta yang mendefinisikan kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Ketika bangsa menciptakan suatu kebudayaan, menciptakan suatu bloknya menjadi itu mengenal dan dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi ciri khas atau kebudayaan suatu bangsa itu sendiri. Yang kemudian itu ada tokoh pahlawan, itu Kiai Agus Salim, mendefinisikan bahwasanya kebudayaan adalah persatuan dari istilah budi dan daya yang akan menjadi makna yang satu, jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbi Widya Pradana Hasibuan dari kelas ilmu hadis B. Sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan sosiologi dan antropologi. Sebelumnya kita harus memahami tentang sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosios yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini diungkapkan pertama kali dalam buku karangan Agus Comte yang berjudul Course The Philosophy Positive. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, pada umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian definisi dari antropologi. Secara etimologis, antropologi berasal dari bahasa Latin anthropos yang artinya manusia, dan bahasa Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Antropologi berarti berbicara tentang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Banyak ahli yang memaparkan definisi tentang antropologis seperti William Haviland, David Hutter, dan Koerjaningrat. Kemudian keterkaitan di antara keduanya ialah di mana kajian sosiologi fokus pada fenomena hubungan antar manusia baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan pada antropologi, objek kajian intinya adalah manusia, baik secara runtut historis maupun penyebaran budaya dari zaman dulu sampai detik ini dan seterusnya dalam perkembangannya yang dinamis. Jadi, sosiologi itu menjelaskan tentang hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok, sedangkan antropologi itu objek kajian intinya adalah manusianya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fayyad Maulana, kelas ilmu hadis B.
akan menerangkan tentang konsep kebudayaan dalam antropologi sosiologi. Pertama harus diketahui bahwa dalam masing-masing disiplin ilmu, masing-masing kajian keilmuan memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebudayaan. Orang ekonomi, kesehatan, politik, sejarah memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebudayaan. Adapun dalam konsep antropologi sosiologi, kebudayaan dapat dilihat dalam 4 konsep. Yang pertama, kebudayaan adalah konsep belajar. Kenapa dikatakan konsep belajar? Karena budaya apapun itu lahir dari proses belajar. Seperti orang makan dengan tangan kanan, orang hormat kepada orang tua, orang masuk kamar mandi dengan kaki kiri, itu semua adalah proses belajar, baik itu meniru ataupun melihat orang lain ataupun belajar di bangku sekolah ataupun perkuliahan. Itulah konsep budaya sebagai proses belajar. Yang kedua, budaya atau kebudayaan adalah suatu konsep milik bersama. Jadi kebudayaan itu bukan milik masing-masing individu, tapi milik suatu komunitas, suatu kelompok masyarakat tertentu, satu golongan penduduk yang memiliki khas atau memiliki endemik yang berbeda-beda, sehingga masing-masing kelompok ini memiliki suatu ciri khas yang berbeda dan itu milik bersama dalam wilayah atau cakupan kelompok itu tersebut. Kemudian yang ketiga, kebudayaan dalam konsep sosiologi antropologi adalah bersifat berpola. Jadi dalam kajian ilmu antropologi dan sosiologi itu kebudayaan memiliki pola yang dapat diukur dan dilihat. Bagaimana pola terjadinya kebudayaan A di daerah tertentu. Misalnya ada budaya memberi makan laut agar mendapatkan keselamatan. Hal itu pasti ada polanya. Ada polanya yang runtut dari awal masyarakat itu mendiami lokasi tersebut sampai lahirlah budaya tersebut. Ada pola yang dapat dipetakan dalam kajian antropologi sosiologi. Yang terakhir, konsep kebudayaan adalah suatu dinamika yang adaptif. Maksudnya adalah budaya atau kebudayaan setiap kelompok itu dapat berubah sesuai dengan kondisi masing-masing, baik itu kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada budaya yang abadi. Mereka akan terus bergerak, akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Seperti adanya westernisasi, adanya masuk budaya barat, budaya Korea, budaya India, dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada endemik tertentu, contohnya Indonesia atau Jawa, tapi ketika ada tabrakan atau pertemuan dengan budaya lain, maka akan terjadi adaptasi atau perubahan budaya. Sekian konsep yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan wujud kebudayaan beserta contohnya. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai sistem ide, bersifat abstrak, tidak bisa diraba atau direkam, dan terdapat dalam alam pikiran individu penganut kebudayaan tersebut. Dan kita dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti norma, aturan, hukum ataupun agama, dan yang lain-lain. Contohnya lagi adalah aturan-aturan atau norma bersopan santun, bertutur kata kepada yang lebih tua, dan bukti contoh konkretnya itu adalah dalam UUD atau norma-norma yang tertulis.
Yang kedua adalah wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Aktivitas atau kegiatan sosial yang berpol dari individu dalam satu masyarakat. Sistem ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan sesamanya, bersifat konkret, dapat dilihat atau dipotret. Contohnya adalah budaya upacara perkawinan, budaya pemilihan pemimpin, budaya kampanye partai yang merupakan wujud kebudayaan yang berupa aktivitas antar individu. Yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Wujud ini adalah wujud yang paling konkret dan dapat diraba atau dilihat langsung. Wujud ini merupakan wujud fisik atau merupakan hasil dari kebudayaan manusia yang berupa tataran sistem ide. Contohnya itu adalah wayang golek dari Jawa, terus kain ulos dari Batak, kain songket dari Padang, maupun mahar yang diberikan dalam suatu bentuk dalam upacara perkawinan adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sendiri mengatur agar manusia bisa mengerti bagaimana seharusnya untuk bertindak, berbuat, menentukan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, unsur-unsur kebudayaan di sini ada 7. Yang pertama itu bahasa, kedua sistem pengetahuan, ketiga sistem kemasyarakatan, keempat sistem teknologi, kelima sistem mata pencarian hidup, keenam sistem religi, dan terakhir kesenian. Yang pertama bahasa. Bahasa kan merupakan alat yang paling utama dalam bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Dalam terbentuknya suatu kebudayaan dalam masyarakat itu, tanpa bahasa budaya akan sulit terbentuk, karena bahasa kan diperlukan untuk mengorganisir masyarakat itu sendiri. Bentuk dalam bahasa ada 2, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan itu secara langsung dapat didengar, bukan secara tulis seperti itu. Nah, kalau bahasa tulis itu dia tidak secara langsung dan dia hanya bisa dilihat, dibaca, tidak bisa didengar. Nah, kedua sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di sini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakannya. Sistem pengetahuan meliputi flora dan fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, bisa juga tentang waktu, ruang dan bilangan, serta sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia. Berikutnya sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan itu adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya, sehingga manusia membentuk keluarga dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar, seperti organisasi sosial. Organisasi sosial itu kan merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya, seperti sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Nah, juga kan manusia itu dia akan tetap memerlukan orang lain. Nah, itu masuk dalam sistem kemasyarakatan lah. Nah, kemudian sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem teknologi. Nah, sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Di sini menjadi pembeda karena manusia kan bisa menciptakan atau membuat barang-barang baru atau inovasi baru, kemudian dapat misalnya dijual kan gitu, terus hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Kemudian sistem religi. Sistem religi bisa diartikan
sebagai sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Sistem religi ini itu sendiri meliputi sistem keyakinan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Kemudian yang terakhir kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik, manusia juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikisnya. Sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan. Memuaskan di sini secara sederhana, kesenian dapat diartikan sebagai gejala hasrat manusia terhadap kesenian atau estetika. Nah, bentuk kesenian di sini dalam 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Seni rupa itu sendiri itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa dilihat, misalnya ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan perabaan. Terus ada seni suara. Nah, kalau seni suara, seni yang hanya bisa mengandalkan keindahan suara. Kemudian seni tari, biasanya menggunakan gerak tubuh secara berirama yang mengiringinya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Fadilah. Nah, di sini saya menerangkan tentang contoh-contoh unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan itu ada 7 yang dibahas sebelumnya. Itu adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem masyarakat, sistem peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Yang pertama, saya akan memberikan contoh tentang bahasa. Yang pertama adalah bahasa Jawa yang digunakan Solo dan Yogyakarta, lebih dikenal dengan menggunakan logat Jawa halus. Sedangkan di Jawa Timur logatnya itu logat bahasa Jawa kasar. Nomor 2 yaitu sistem pengetahuan. Contohnya ialah masyarakat zaman dulu menggunakan bulan bintang untuk memperkirakan cuaca hari, bulan. Yang ketiga yaitu sistem masyarakat. Contohnya yaitu organisasi yang telah dibentuk oleh sejumlah masyarakat untuk menjadi perwakilan maupun kelompok orang yang berorganisasi untuk kepentingan bersama dan juga saling menguntungkan. Contohnya seperti paguyuban desa setempat untuk memikirkan kemajuan desa tersebut. Dan banyak seperti organisasi tersebut. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi, seperti bambu runcing pada saat perang dan delman untuk transportasi darat pada zaman dahulu. Sistem yang kelima yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian contohnya yaitu petani, berkebun, dan berternak. Yang keenam yaitu sistem religi. Sini saya memberikan contoh suku Dayak Banuki di Kalimantan Timur mempercayai dan menganggap bahwa patung sakral dan memiliki kekuatan gaib. Ya, di sini saya akan melanjutkan yang ke-7 yaitu kesenian. Contohnya ialah kesenian tradisional seperti wayang, toprak, lenong, dan contoh kesenian modern yaitu seperti film, lagu, dan koreografi.
sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.